Nah, sekarang kita belajar prinsip untuk mengejan. Caranya bagaimana? Berlawanan dengan Kegel. Kalau Kegel tadi adalah kita jepit, kalau saat ngejen kita lepaskan. Caranya pakai simulasi batuk. Kita coba bareng-bareng simulasinya. Tarik nafas dari hidung, nafas dada mengembang. Yuk. Tahan, lalu simulasi batukan dengan cukup kuat dan rasakan anusnya dan vaginanya. Ya, ada dorongan di bagian otot anus dan otot vagina, itu ada sesuatu yang keluar, dorongannya di situ. Berasa nggak? Coba sekali lagi. Tarik nafas dada, tahan, lalu batukan. Nah, ada dorongan anus dan dorongan otot vagina, itu lubang vaginanya seperti keluar. Berasa, Mam? Itulah yang nantinya kita akan latih saat kita mengejan. Sampai di sini clear dulu atau belum clear? Kalau udah clear, aku mau lanjutin ke nafas mengejan. Sebelum kita nanti habis ini latihan untuk penguatan otot TVA sama multifeedingnya. Sudah clear? Kalau udah kasih jempol, clear. Thank you. Mom yang tadi kesulitan berarti nggak ada ya. Udah bisa. Thank you ya. Nah, sekarang untuk nafas mengejan, caranya adalah kalau Mom udah bisa bayangin dengan simulasi batuk tadi, berarti aku harus bisa mengejan, mendorong seperti aku buang air besar. Sama nggak kayak buang air besar? Sama ya, kayak keluarin kentutnya itu berasanya nggak los kayak gitu, atau buang air besar tapi pupuknya berasa kayak agak keras kayak gitu ya, sehingga ngeluarinnya butuh effort kayak gitu kan ya. Sama ya, untuk istilahnya sama ya, seperti buang air besar atau seperti orang kentut tapi kentutnya itu butuh effort gitu. Nah, caranya nafas mengejan, perhatikan bareng-bareng. Lihat Bu Bidan dulu, Bu Bidan simulasikan. Jadi Bu Bidan kasih lihat sampai ke area perut ya, di sini ya. Untuk nafas mengejan adalah kita pakai caranya gini. Tarik nafas dari hidung, nafas dada, tahan, tersenyum, buka mata, lihat ke perut, kempisin perutnya, habis itu kita nafas ngejen. Anus, vagina itu di ngejenin. Lepas. Dan ketika mengejan, itu seperti kita kayak orang batuk tadi. Fokusnya adalah otot anusnya itu kembangin. Otot vaginanya kembangin juga. Ya, lubang anus lepasin dari kerutan, lubang vaginanya juga buka, ada dorongan ke bawah kayak gitu. Bagian untuk saluran kemih biar aja pipisnya keluar. Jadi saat orang ngejen di kala 2, kalau ada yang pupuknya ikut keluar itu betul malah gitu. Jadi jangan khawatir, nggak usah malu, nggak usah bingung, nggak apa-apa, itu normal. Sekali lagi lihat Bu Bidan untuk panduan aba-abanya. Tarik nafas dada yang panjang, tahan, senyum, tutup mulutnya, buka mata, lihat ke perut, kempisin perutnya, terus mengejan. Otot anus, otot vagina buka. Lepas. Oke. Saat kita mengejan pakai berapa hitungan? Tadi kita belajar nafasnya berapa, ditahannya 5. Berarti saat kita mengejan hanya mengejan sampai 5 hitungan itu batas maksimal. Setelah itu lepaskan. Kalau bisa sampai 6 oke, tetapi jangan lebih dari 6 karena nanti ini bisa merah semua. Nah, yang sering terjadi adalah Mam mengejan tapi terbuang sia-sia di leher. Biasanya kalau terbuang sia-sia di leher bentuknya seperti ini. Kok bentuk ya? Penampakannya kayak gini cara ngejennya. Biasanya nih kalau yang terbuang di leher ya, kayak gini. Itu. Ini di sininya gatel, sakit nih. Bu Bidan juga ikut gatel. Minum dulu sebentar. Kalau Mam nggak percaya, nanti coba kita buktiin. Nah, kalau kita ada suara erangan di leher, fokusnya selain itu gembos ya, juga ke bagian muka. Mukanya merah semuanya. Pembuluh darah yang ada di bawah kulit
itu bisa pecah. Jadinya nanti saat habis lahiran itu akan bisa merah-merah kayak gitu. Matanya juga bisa pecah di bagian ininya putih-putihnya gitu ya. Jadi pembuluh darah mata bisa pecah setelah lahiran jadi merah. Terus yang kedua yang sering banget Bu Bidan dapatkan adalah saat ngejen gembos. Jadi menarik nafas dari dada udah bener, tapi dia gembos. Terus habis itu suruh ngejen. Nah, itu powerless banget. Jadi powernya nggak dapet ya, beda. Kalau kita bicara untuk nafas mengejan efektif, maka kita harus fokus dorongannya di anus, dorongannya di lubang vagina, dan tanpa suara misterius yang keluar. Oke, dan selalu senyum, mulutnya tutup aja. Ya, dan tidak ada dorongan yang sampai bersuara di tenggorokan, bahkan di sini kelihatan merah semuanya. Nah, ini makanya perlu partner sebenarnya ikut supaya bisa lihat kalau udah di sini merah kayak kepiting rebus, ya kan? Terus matanya udah merah, suruh lepas dulu, ulang dulu. Yuk kita atur nafas lagi, kita ulang nafasnya. Oke, clear ya, Mam? Satu lagi, Bu Bidan coba kasih contoh supaya Mam bisa lebih paham. Untuk cara mengejan, kita pakai nafas dada sebagai powerful chest labor breathing ya, untuk bisa dapat tenaga yang kuat dan kita mengejan secara efektif. Tarik nafas dari hidung, dadanya mengembang. Tahan, buka matanya, mulutnya tutup, senyum, lihat ke perut, kempisin perutnya, ngejen sampai 5 hitungan, anus dan vaginanya buka. Lepas. Setelah itu atur nafasnya. Dan sensasi yang dirasakan saat mengejan karena flow oksigennya ini benar-benar terkuras dan terfokus, itu ada rasa kayak nyut kayak gitu ya di bagian kepala, terus ada ngos-ngosan, itu wajar. Maka dari itu kita perlu mempersiapkan dengan baik, dan Tuhan kasih kontraksi itu berlangsung 1 menit supaya kita bisa mengejannya cuma 3-4 siklus ngejen aja. Oke, mari kita berlatih bareng-bareng. Ya, untuk khusus latihan nafas mengejan, don't try this at home tanpa ada pendampingan dari nakes ya. Jadi khusus di kelas Push Baby Out aja ini supaya Mam benar-benar pelajari dengan baik dan bisa untuk diingat-ingat cara ngejennya. Tapi Bu, tidak termasuk menu latihan harian untuk nafas mengejan. Ingat ya, tidak termasuk di menu harian latihan nafas mengejan. Untuk khusus nafas mengejan yang akan kita praktekkan ini hanya ada di kelas hari ini aja. Oleh karenanya simpan rekamannya supaya nanti Mam bisa mengingat-ingat di ruang bersalin. Untuk Mam yang saat ini sudah 37 minggu ke atas, beruntung sekali ikut kelas di Push Baby Out karena pastinya akan lebih fresh ya untuk ingat teorinya. Ada pertanyaan, kita lihat dulu. Saat mengejan, apakah perutnya dikempiskan dan menahan nafas lalu atau sambil membuang nafas? Tadi menahan nafas, ya, menahan nafas kita prinsipnya adalah mengejan efektif ya, Mam. Beda kalau kita mengejan dorongan dilakukan dengan buang nafas. Itu Mam boleh lakukan saat kala 2 tetapi kepalanya belum turun, silahkan pakai, tapi bukan saat benar-benar yang dibutuhkan powerful. Clear ya di sini. Kalau tadi ada buka 10 tapi kepalanya masih di pintu 1 atau pintu 2, Mam boleh ada dorongan mengejan karena udah buka 10, tapi boleh untuk buang nafas. Jadi nafasnya cuman seperti ini. Gitu, tetapi ada dorongan anusnya membuka dan ada dorongan untuk lubang vaginanya membuka. Kita akan praktekin dua-duanya ya. Bu, saat nafas mengejan tadi perutnya kempis tapi beda sama nafas perut diafragma. Dikempiskan dengan sadar saat nafas mengejan untuk kita kasih space. Kita kasih space lalu kita benar-benar fokus untuk ngejan. Karena ketika kita mau mengejan, untuk startnya kita pakai ini nafas dada kan. Jadi otomatis untuk nafas perutnya kita dengan sadar untuk kempiskan. Tujuannya adalah untuk fiksasi ruangan rahim supaya bisa membantu untuk mendorong.
kayak gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita akan bareng-bareng coba dengan posisi berdiri ya. Yuk, kita posisi berdiri. Posisinya Mam cukup berdiri, lalu habis itu sedikit ditekuk, nanti saat ngejen lututnya sedikit ditekuk, dibuka aja kayak gitu. Ini untuk latihan ya, kita mau latihan dulu ya. Nah, lalu sekali lagi Bu Bidan mau kasih untuk lihat dulu ya. Nah, Bu Bidan mau kasih contoh dulu sekali lagi. Nanti kita latihnya. Ini adalah nafas mengejan efektif. Ingat, nafas mengejan efektif. Kepala sudah turun di pintu 3, pembukaan sudah 10, dan siap untuk dilakukan mengejan efektif. Tarik nafas dada, tahan, tersenyum, mulut tutup, buka mata, lihat perut, kempiskan perutnya, lalu dorong anus dan vagina membuka. Lepas. Saat mengejan, udah secara otomatis lutut itu berasa semakin turun, semakin turun, semakin turun. Aku akan turunin sedikit untuk ininya ya, supaya bisa kelihatan. Nah, kita coba lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Tekuk sedikit, sekali lagi dilihat dengan baik. Habis ini kita akan praktek. Tarik nafas dada. Tahan. Mulut tutup, tersenyum, buka mata, lihat ke perut, kempisin perutnya, kita ngejen, buka anus dan buka lubang vagina. Lepas. Gitu. Ini kalau kita pakai standing pose ya, atau upright birth ya, posisi berdiri. Nah, kalau yang satunya adalah yang bukan mengejan efektif. Tadi caranya gimana? Caranya sama, sensasi membuka anus dan membuka lubang vagina, tapi didesiskan atau digemboskan dari mulut. Boleh dipakai saat kala 2, buka 10, kepalanya masih turun di pintu 1 atau pintu 2. Jadi judulnya belum sebagai mengejan efektif. Cukup jelas ya? Nah, caranya hampir sama, hanya berbeda power. Jadi sama-sama menarik nafas yang panjang, tahan, santai, tetap senyum, lalu kita buang dengan desis dan dorong anus, dorong lubang vaginanya. Lagi, tarik nafas dari dada, senyum, buka mata, lihat perut, kempisin perutnya, dorong. Nah, seperti itu ya. Oke, mari kita latihan bareng-bareng. Aku mau lihat galerinya. Wow, sudah ada kolom chatnya, ada 3. Mom Jessie, waktu mengejan lagi tahan nafas ya. Yes, saat mengejan kita tahan nafas untuk mengejan efektif ya. Tapi kalau untuk mengejan yang kita ada belum mengejan efektif, yang artinya kepala adiknya belum turun, itu boleh untuk digembosin. Yang tadi barusan Bu Bidan kasih contoh. Mom Eka, rasanya masih bingung mengempiskan perut tanpa mengeluarkan nafas saat menahan 5 hitungan. Menahan 5 hitungan itu kita ngejen ya, Mam. Nah, saat menahan 5 hitungan itu kita sambil mengejan, seperti bayangin Mam Eka lagi buang air besar di WC. Itu persis. Itu kita kan menahan nafas kan untuk ngejen biar kita powerful. Bener ya? Nah, untuk mengempiskan perut, kempiskan dengan sadar. Oleh karenanya kita perlu melatih untuk diaphragmatic breathing. Ya, nafas diafragma sama nafas perut. Nggak apa-apa. Nanti lama-lama Mam bisa, kalau untuk habis ini Mam latihan ya. Bubit, ketika mengempiskan perut saya kok malah nahan anus ya otomatis. Iya, karena terbiasa tadi belajar sebelumnya adalah Kegel exercise kan. Makanya Bu Bidan kasih tunjuk dua-duanya supaya nanti Mam nggak bingung. Kalau untuk Kegel exercise kita jepit anusnya gitu. Tapi kalau untuk mengejar ini kita harus lepaskan anusnya. Dua hal yang bertolak belakang dan kita harus latih. Nggak apa-apa, maksudnya sekarang usia kehamilannya berapa? Di rename belum kelihatan usia kehamilannya berapa. Siapa tahu masih ada cukup waktu untuk berlatih ya. Oke, yuk Mam, kita latihan bareng-bareng yuk. Kita latihan bareng-bareng, silakan galeri aku lihat. Nah, berdiri, kakinya Mam boleh kalau ada kursi mau ditaruh satu begini juga boleh.
ya, biar ada variasinya. Kalau tidak ada kursi ya posisinya berdiri aja juga boleh. Nanti lebih ini biar bisa ngerasainnya lebih kebuka anusnya. Coba deh, Mom Tika sebelahnya ada kasur ya boleh. Mom Lina juga oke. Mom Reski, Mom Tias oke. Bagi Mom yang belum ada, Mom Dewi juga oke. Mom Alin ya. Nah yang lain mau posisi berdiri gak apa-apa. Kita awalin dulu mengejan, tapi bukan yang efektif ya. Ini artinya adalah mengejan awal. Mengejan awal itu adalah pembukaan sudah 10, kepalanya masih di pintu 1 dan 2, belum menuju ke pintu 3. Oke, tidak membutuhkan power yang gede saat mengejan efektif. Kita coba dulu. Santai tekuk lututnya, bagi yang posisinya berdiri dua-duanya lututnya tekuk sedikit aja. Yuk, sekarang ikuti bareng-bareng pelan-pelan aja. Siap? Tarik nafas dada yang panjang. Tahan, tersenyum, buka mata, lihat ke perut, kempisin perutnya. Yuk, sekarang dorong seperti pup, anus buka, lubang vagina buka, bagus, lagi, sampai kentut, lepas. Yes, kembali. Mulai dirasakin lagi ya, sekali lagi kita ketika mengejan awal berarti gimana tadi? Harus digembosin ya, harus digembosin lagi. Sekarang Bu Bidan ngikut ya. Tarik nafas dada, tahan, tersenyum, buka mata, lihat ke perut, kempisin, gembosin yo, anusnya buka, vaginanya buka. Very good, release. Terakhir, tarik nafas dada, tahan, tersenyum, buka mata, lihat ke perut, kempisin, yo, gembosin, dorong anus vaginanya. Bagus. Atur nafasnya. Sekarang istirahat dulu. Bergantian satu kakinya. Bagi yang pakai kursi, sekarang ganti kaki kiri. Sekarang kita akan latihan untuk nafas yang mengejan efektif ya. Cukup 2 kali aja. Kalau tadi adalah mengejan awal, yang ini adalah mengejan efektif. Kapan mengejan efektif? Mengejan efektif adalah saat pembukaan 10, kepala janin sudah turun di pintu ketiga menuju pintu keempat, atau sudah melewati pintu ketiga dia menuju ke pintu keempat. Oke ya. Yuk, sekarang benar-benar tidak ada suara desisan, tenggorokan juga tidak bunyi, tidak ada keluar suara. Fokus kekuatan adalah seperti mendorong feses yang keluar dari anus dan mendorong kemih yang keluar dari saluran kemih. Rasakan lubang vaginamu mengembang, lubang vaginamu membuka, lubang anusnya juga membuka. Oke, yuk sekarang kita coba. Tarik nafas dada yang panjang. Tahan, tersenyum, buka mata, lihat ke perut, kempisin perutnya. Yuk ngejen, anusnya buka, bagus. Lubang vagina buka, bayangin kentut, pipis, bagus. Rilis, tiup. Bagus, atur nafas lagi. Bagus sekali, goyangkan panggulnya juga boleh. Kita coba sekali lagi, rasain ya, otot anus, otot vagina membuka. Oke, sekali lagi terakhir. Tarik nafas dada yang panjang. Tahan, tersenyum, buka mata, lihat perut, kempiskan perutnya, dan ngejen anus buka, lubang vagina buka, pipisnya keluar, bagus banget. Tiup, lepaskan. Yes, silakan duduk dulu. Oke, gimana Mam rasanya ngejen? Ngos-ngosan nggak? Padahal sebagian mam mungkin akan ngerasa iya Bu Bit ngos-ngosan banget padahal kita belum apa-apa ya kan, kita baru tahap latihan. Ingat, khusus untuk latihan mengejan ini jangan dimasukkan ke dalam menu latihan harian ya. Bu Bit, kalau ada ambeien gimana pengaruhnya ke persalinan pervaginam dan adakah cara agar tidak memperparah ambeinya? Ada. Ambeien saat persalinan tidak akan bisa kita tahan untuk dia keluar. Pasti dia akan keluar karena dorongan dari kepala janin. Dia semakin menekan di otot rektum, otot rektum, otot anus ya, dan di vagina kan ketekan semua.
otomatis untuk ambeien-nya dia pasti juga keluar. Bagaimana untuk bisa mencegah atau mengurangi ambeien-nya? Selama kehamilan latih Kegel exercise-nya terus. Ya, selama kehamilan latih Kegel exercise-nya. Karena yang kita pakai yang untuk latihan push baby out itu kan bertolak belakang dengan Kegel. Oleh karenanya, latihlah untuk Kegel exercise, memperkuat otot anusnya, otot rektumnya supaya ambeiennya nggak tambah keluar gede. Ya, tapi saat mengejan kita mesti lepasin dulu. Udah lepasin, ikhlasin aja. Setelah lahiran, ambeiennya keluar, kita kuatin lagi pakai Kegel exercise lagi. Lalu untuk yang para ambeien ini ada beberapa hal yang harus perhatikan. Satu, keseimbangan emosi. Kalau bisa jangan sampai emosinya jadi labil. Kadang-kadang ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, marah-marah itu kalau masih muncul roller coaster segera beresin karena ini pengaruh sama ambeiennya. Gitu. Yang kedua, makan. Hindari makanan pedas dulu. Stop pedas untuk yang ambeien. Ini dua musuh besar. Gitu ya. Nah, kalau seandainya sudah itu diatur, makan makanan yang berserat cukup bagus, minum air putihnya yang banyak. Sesuaikan dengan berat badan. Jadi berat badannya dikali 4, contoh berat badan 80 dikali 4, jadi dia totalnya 32. Itu berarti butuh 3,2 liter dalam satu hari. Gitu ya, silakan untuk yang ambeien bisa dicoba. Apakah hampir semua provider hitungan proses mengerjainnya sama 5 hitungan? No. Enggak, tergantung providernya. Oleh karenanya kita tidak boleh bergantung pada provider. Kita harus bergantung pada diri sendiri. Jadi banyak-banyakin untuk belajar mempersiapkan bekal diri dulu ya. Karena kalau kita sudah teredukasi dengan baik, kita bisa siap dan berlatih dengan baik, nanti provider akan bisa juga menyelaraskan diri dengan kliennya. Jadi sama-sama nih dari ibu hamilnya bisa menyelaraskan energi dengan penolongnya pun juga menyelaraskan energinya dengan ibu hamilnya. Kayak gitu.